pemerintah Korea memutuskan untuk investasi besar-besaran terhadap dunia musik K-pop. Alhasil, seperti yang kita sekarang tahu, rajanya trending YouTube. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kemarin di video pertama, saya diminta untuk menjelaskan sedikit penjelasan mengenai paragraf. Di sana ada koherensi, dan beberapa penjelasan mengenai paragraf yang lainnya. Dan di video kedua ini, saya diminta untuk menjelaskan sedikit materi tentang implementasi bela negara. Sebenarnya implementasi bela negara ini memiliki dua suku kata yang bisa dipisahkan, yaitu implementasi dan bela negara. Implementasi sendiri dia memiliki arti adalah penerapan atau pelaksanaan. Jadi implementasi ini suatu tindakan atau suatu perilaku kita terhadap sesuatu, yaitu tindakan kita membela negara. Sedangkan bela negara sendiri itu memiliki arti tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Implementasi bela negara. Sebenarnya bela negara, kecintaan terhadap Indonesia, patriotisme itu sebenarnya suatu pembahasan atau suatu materi yang saling berkesinambungan atau sebenarnya sama menurut saya. Jadi tindakan kita sebagai anak muda, terutama mahasiswa, tindakan bela negara, cinta terhadap tanah air, atau patriotisme bagi anak muda, sebenarnya kalau kita flashback di zaman dulu, rasa cinta tanah air atau rasa bela negara, karena dulu zamannya berperang, ya bela negaranya ya harus berperang. Tapi kan di zaman yang seperti sekarang ini, kita sebagai anak muda, terutama mahasiswa, nggak mungkin dong kalau membela negara dengan cara berperang. Pasti sudah ada cara bela negara atau cinta terhadap tanah air dengan cara-cara yang banyak, yang luas, yang lain. Dan kita sebagai anak muda sebenarnya memiliki rasa kecintaan dalam bentuk kewajiban yang dimiliki sejak awal, sejak lahir, sejak kecil. Sebenarnya kita memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama, kewajiban kita sebagai anak dari orang tua. Lalu yang kedua, kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, dan lain sebagainya. Lalu bagi kita sebagai mahasiswa yang sambil bekerja, kita juga memiliki kewajiban di perusahaan di tempat kita bekerja. Dan itu beberapa kewajiban yang melekat di dalam diri yang harus kita penuhi. Beralih ke implementasi bela negara atau cinta terhadap negara, itu sebenarnya kita diminta untuk memberikan suatu sikap kecintaan kita terhadap negara, yaitu negara Republik Indonesia. Sebenarnya di zaman yang serba canggih ini, di zaman yang serba teknologi ini, kita sebagai anak muda sudah tidak mungkin lagi untuk membela negara dengan cara berperang.
sudah ada banyak cara-cara lain yang bisa dilakukan sebagai anak muda untuk menunjukkan sikap cinta terhadap tanah air. Salah satu contohnya yang anak muda sekarang bisa lakukan yaitu dengan berkarya. Karena menurut saya dengan karya, dengan anak muda membuat suatu karya di zaman yang teknologi serba canggih ini, dengan cara berkarya itulah kita bisa penetrasi ke negara-negara lain. Seperti kemarin sudah ada contoh Virginius dengan lagu Lati, dia mengangkat unsur kebudayaan Indonesia dengan memadukan paduan musik yang sangat indah, yang menciptakan sebuah lagu yang mengangkat budaya Jawa, dan itu diterima dengan negara lain, dan itu disukai oleh negara lain, dan bahkan negara lain ikut mengcover lagu tersebut. Ini artinya bahwa karya anak Indonesia sangat bisa diterima oleh negara lain. Dengan adanya karya, kita mampu untuk penetrasi ke negara lain. Kita mampu dikenal oleh negara lain. Kita mampu dicintai oleh negara lain dengan karya-karya yang kita mampu bisa untuk buat. Dengan karya kita bisa menceritakan, kita bisa memberitahu kepada negara lain bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang indah. Negara Indonesia itu adalah negara yang kaya. Negara Indonesia itu adalah negara yang ramah. Dengan karya, memang sebuah negara bisa menunjukkan jati diri negara itu bisa menunjukkan kemampuan negara itu kepada negara-negara lain. Dulu, patokan musik dunia itu adalah barat, musik-musik barat. Ya. Tapi di tahun 1990 sampai ke tahun 2000, pemerintah Korea memutuskan untuk investasi besar-besaran terhadap dunia musik K-pop. Ya. Pemerintah Korea memutuskan untuk investasi besar-besaran terhadap dunia musik K-pop. Alhasil, seperti yang kita sekarang tahu, rajanya trending YouTube itu BTS, Blackpink, BTS, Blackpink, Blackpink, BTS. Karena kenapa? Karena anak mudanya minat, anak mudanya semangat, pemerintahnya mendukung. Akhirnya terciptalah karya-karya yang sangat enak untuk dinikmati. Dan bahkan dengan karya itu justru negara-negara lain rela untuk belajar bahasa Korea hanya untuk supaya mereka bisa memahami apa yang dilakukan oleh idol-idol ini kesehariannya. Mereka rela untuk belajar bahasa Korea, dan saya rasa anak muda Indonesia mampu melakukannya. Dan ternyata itu sudah ada contohnya di Jawa. Orang luar negeri belajar bahasa Jawa bayar. Orang luar negeri datang ke Indonesia, datang ke Jawa, belajar bahasa Jawa dan bayar. Itu menunjukkan bahwa betapa cintanya orang luar terhadap budaya Indonesia. Karena orang luar banyak yang menilai bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya. Indonesia itu adalah negara yang sangat indah. Indonesia adalah negara yang sangat ramah. Dan bahkan ada salah satu surveyor yang melakukan survei bahwa Indonesia adalah negara paling ramah sedunia. Warga Indonesia adalah warga yang paling ramah sedunia. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia itu adalah
negara yang istimewa di mata dunia. Jadi kita sebagai orang Indonesia harus membanggakan hal itu, harus melestarikan itu, harus mempertahankan kearifan lokal, kearifan Indonesia, harus mempertahankan apa yang ada di dalam diri kita. Lewat karya, kita membuat sesuatu yang membuat orang luar notice terhadap negara. Kita membuat mereka cinta terhadap negara kita dengan cara berkarya. Saya kira cara kita untuk mengenalkan diri terhadap negara lain yaitu dengan karya. Banyak contoh karya-karya Indonesia yang sangat diakui oleh budaya luar. Seperti contohnya misal ada berita di sebuah desa di Jawa terdapat pabrik pembuatan bola yang digunakan untuk Piala Dunia. Lalu ada juga produk kostum Manchester United. Waktu jersey yang dipakai itu mereknya Nike. Itu satu klub jersey Manchester United menggunakan jersey yang terbuat di Indonesia. Dan bahkan di Indonesia sendiri jersey Manchester United diproduksi di negara Vietnam atau negara Thailand, saya lupa, Vietnam atau Thailand. Pengalaman ini saya ambil dari pengalamannya Pandji Pragiwaksono karena dia fansnya Manchester United. Jadi si Pandji Pragiwaksono ini datang ke Old Trafford, itu store-nya Manchester United. Jadi dia tanya, jadi dia kan mau beli kostum, dia lihat kostumnya itu mereknya terbuat dari Indonesia. Dia tanya sama manajer store, Pak, ini kok kostum yang digunakan para pemain ini mereknya dari Indonesia, sedangkan jersey yang dijual di Indonesia sendiri itu produksi Thailand atau Vietnam. Dia kaget ketika manajer store-nya bilang, maaf Pak, kostum, sepatu, kaos kaki yang digunakan para pemain yang semua yang ada di Manchester United, kami menggunakan produk terbaik dunia. Artinya apa? Artinya produk Indonesia itu adalah produk yang bagus, produk yang terjamin kebagusannya, yang terbaik di dunia. Inilah karya-karya anak Indonesia menurut saya, yang mesti dibanggakan, yang mesti dilestarikan. Karena dengan karya kita bisa menunjukkan jati diri Indonesia yang sesungguhnya. Beberapa contoh lain misal rasa cinta kita terhadap tanah air yaitu dengan cara melestarikan budaya-budaya Indonesia kita sendiri. Sebagaimana halnya kita harus melestarikan budaya-budaya musik-musik Jawa misal, melestarikan adat-adat Minang misal, melestarikan alat-alat musik daerah-daerah lain misal. Ada banyak cara kita mencintai produk-produk kita sendiri. Ada banyak cara kita menyukai adat budaya yang kita bangun sendiri. Adat budaya kita sendiri yang harus kita cintai, yang bahkan orang luar negeri itu cinta terhadap budaya-budaya yang kita lakukan. Jadi saya kira saya akan mengambil kesimpulan, cara kita penetrasi terhadap negara-negara lain, cara kita menunjukkan jati diri kita terhadap orang lain,
cara kita menunjukkan bahwa kita cinta terhadap Indonesia sebagai anak muda, sebagai mahasiswa. Saya kira salah satu bentuk dari rasa cinta kita yaitu dengan cara berkarya. Di era yang serba modern ini, karya merupakan suatu hal yang sangat mampu untuk penetrasi ke negara lain, sangat mampu untuk menjangkau negara lain. Dengan karya kita bisa dikenal dengan orang, dengan karya kita bisa dihargai dengan orang, dengan karya kita bisa dicintai oleh orang. Saya kira itu saja sedikit penjelasan saya terhadap implementasi bela negara atau cinta terhadap tanah air. Hanya sedikit saja yang bisa saya jelaskan. Kenapa dari video pertama, video kedua saya menjelaskan sedikit-sedikit? Karena ya otak saya juga cuma sedikit. Otak saya untuk menjelaskan penjelasan materi yang secara rinci itu belum nyampe ke sana. Makanya saya menjelaskan ini hanya sebagai gambaran dari sebuah pengalaman yang saya lewati, yang saya pelajari selama ini. Itulah yang saya bawakan di materi ini. Kalau ada kata yang salah, kalau ada kalimat yang kurang tepat, atau justru ada materi yang kurang pas untuk saya bawakan, saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Nama saya Doni Fahmansyah dengan nomor NIM 2020 0102 237, Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Esa Unggul, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.